Sholli wala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita dapat bertemu berkumpul dalam pengajian rutinan setiap malam Selasa. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita lanjutkan kitab Riyadhus Shalihin bab selanjutnya, yaitu bab alamati hubbillahi ta'ala lil abdi, yang artinya bab menerangkan tentang tanda-tanda kecintaan Allah kepada hambanya. Sebelumnya 2 minggu lalu kita membahas tentang cintailah Allah sepenuh hati. Sekarang bab ini menjelaskan tentang tanda-tanda kecintaan Allah kepada hambanya. Ya, bagaimana kita ingin tahu ya Allah itu cinta kepada kita atau tidak? Tandanya seperti apa Allah itu cinta kepada hambanya, kepada kita? Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, Bapak Ibu, jika kalian, kata Allah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata Nabi. Ya yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu. Jadi kalau kita cinta Allah, caranya dengan apa? Dengan mengikuti Nabi, mengikuti akhlak Nabi, mengikuti suri teladan Nabi, mengikuti mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Dengan mengikuti sunnah Nabi, itu adalah bukti kita cinta kepada Allah, dan Allah juga akan cinta kita. Maksudnya bagaimana? Dengan mencintai Nabi Muhammad, maka secara otomatis kita mencintai Allah. Dengan Nabi zaman sekarang, saya tanya Bapak Ibu, bisa tidak kita melihat Nabi sekarang nih? Tidak bisa kan? Bisa tidak sekarang kita cium tangan Nabi? Tidak bisa. Bisa tidak sekarang kita menghormat Nabi? Sekarang tidak bisa. Ya. Dengan apa caranya kita mencium tangan Nabi? Dengan apa caranya kita bisa melihat Nabi? Dengan apa caranya kita mempraktekkan kehormatan kita kepada Nabi pada hari ini? Dengan apa? Dengan mencintai keturunan Nabi. Bapak Ibu cium tangan Habib, berarti cium tangan Nabi. Bapak Ibu hormat ke Habib, berarti hormat ke Nabi. Bapak Ibu cinta kepada Habib, kepada Syarifah, kepada keturunan cucu Nabi, berarti Bapak Ibu cinta kepada Nabi. Tetapi sebaliknya, kalau Bapak Ibu semuanya ya benci ke Habib, benci ke Nabi, kurang ajar ke Habib, kurang ajar ke Nabi, bolim ke Habib, bolim ke Nabi. Habib siapa? Semua Habib, tidak usah pilih-pilih. Ada orang sekarang dia terpecah dua, Islam sekarang terpecah dua, Pak. Ada dia milih-milih Habib. Aku hanya cinta ke Habib yang lembut, yang lembut. Kayak Habib Lutfi bin Yahya, itu aku suka. Aku cinta ke dia lembut. Tapi kalau Habib Rizik aku tak mau karena keras. Na'udzubillah min dzalik. Nabi Muhammad tidak ada Nabi Muhammad bilang gini, Bapak Ibu, hormatilah Habib yang lembut, Habib yang keras tak usah. Tidak ada. Nabi cuma bilang gini, hormati, muliakan cucu-cucuku para habaib, baik yang maksiat, yang ahli ibadah, baik yang lembut, yang keras. Jika ingin mendapat syafaat pertolongan Nabi, hormati semua tanpa pandang bulu, tanpa pilih-pilih. Ini sekarang umat Islam terpecah dua, Pak. Bahkan ada kiai-kiai, ustad-ustad, banyak ustad yang benci Habib Rizik, banyak. Bahkan di depan mata saya berdebat, Pak. Ya ada ustad jelek-jelek kan Habib Rizik. Kata dia bilang gini, jadi Habib nih, kalau Habib keras kayak Habib Rizik tidak perlu dihormat. Saya bilang, oh mohon maaf, salah. Ente ngomong gitu salah. Andai kan ada Habib suka maksiat, umpama nih, ada Habib bandar narkoba, ada Habib tidak sholat, ada Habib mabuk-mabukan, kita tidak boleh ikut kelakuannya, tidak boleh. Ada Habib mabuk, kita tak usah ikut mabuk, tapi tetap kita hormat. Ketemu cium tangannya, muliakan, cintai, hormati. Bukan malah ada Habib maksiat lalu kita benci juga dengan orangnya. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Kita semua nih, Pak, kita mulia. Orang ngormat kita, Pak, karena kita punya ilmu. Bapak ngormat saya kan karena saya punya ilmu. Ya, karena akhlak, karena ibadah. Coba saya tidak punya ilmu, tidak punya akhlak, tidak sholat, tidak mungkin Bapak ngormat. Tidak mungkin. Masa umpama
yang ngajar kitab Riyadhus Shalihin, ada seorang ustadz yang tiap hari berzina, mabuk-mabukan, suruh ngajar sini. Kira-kira bapak mau datang nggak? Nggak mungkin datang. Kalau perlu bapak lempar ke parit dia. Kurang ngajar kau mabuk, suruh ngajari Masjid Al Khairat. Jadi bapak memuliakan karena punya ilmu. Sedangkan para habaib, para cucu Nabi Muhammad, mereka mulia bukan karena ilmunya, bukan karena akhlaknya, bukan karena ibadahnya. Mereka para habaib cucu Nabi mulia karena di dalam diri mereka mengalir darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jika kita ingin dicintai oleh Allah, kata Nabi Muhammad, kalau bapak ibu semua ingin dicintai oleh Allah, ikutilah Nabi. Maka kalau kita ikut kepada Nabi, memuliakan keturunan Nabi, pasti Allah akan mencintai kita. Jadi tanda-tanda orang, bapak ibu ingin tahu tanda-tanda orang yang dicintai oleh Allah, berarti dia cinta kepada Habib. Insya Allah semua yang hadir di Masjid Al Khairat ni, insya Allah dicintai oleh Allah. Ada tak yang benci Habib Rizik sini? Kalau ada keluar, tak usah ikut pengajian saya. Ya. Ini bukti disebutkan dalam kitab. Bapak ibu ingin tahu ini orang dicintai oleh Allah, lihat. Kalau dia benci ke Habib, satu Habib tidak akan dicintai oleh Allah. Saya sering nyampaikan apa kata Nabi Muhammad, "Lau anna rajulan sawfana baina rukni wal maqam wa shalla wa sama wa huwa mu'minun li ali Muhammad dakhalan nar." Kata Allah, andaikan ada orang setiap hari tinggal di Ka'bah, tempat yang paling mulia di dunia ini adalah Ka'bah. Di Ka'bah kerjanya sholat, di Ka'bah kerjanya berpuasa, beribadah, tidak pernah bermaksiat. Wa huwa mubghidun li ali Muhammad, kata Nabi Muhammad, hanya saja di dalam hati kecilnya ada rasa benci ke satu Habib. Benci ke satu Habib ya. Apa kata Nabi? Dakhalan nar, orang ini masuk neraka. Jangankan orang seperti saya yang banyak dosa, walaupun dia kiai, punya santri 100.000, semua santrinya pandai terbang, benci ke satu Habib, dakhalan nar, kata Nabi, masuk neraka. Makanya kalau ingin Allah cinta kepada kita, cintailah Nabi Muhammad. Dengan apa mempraktekkan di zaman sekarang ini? Dengan mencintai cucu Nabi. Kita doakan cucu Nabi yang sekarang, yaitu Habib Rizik, yang sekarang Masya Allah sedang ditahan. Ya, mudah-mudahan oleh Allah selalu dalam lindungan Allah, diberi kesehatan, diberi umur yang panjang. Mudah-mudahan oleh Allah cepat dikeluarkan dari tahanan. Ya, Masya Allah. Sekarang ini tak tahu gak saya nak nyebut, nak cerita. Ya, alasannya karena melanggar protokol kesehatan. Padahal corona ini kan udah 10 bulan. Corona udah 10 bulan. Banyak gak yang melanggar protokol kesehatan? Banyak gak? Banyak gak orang kerumun-kerumun? Di pasar Dahlia, ibu-ibu yang tiap hari berkumpul di pasar. 10 bulan ada gak pasar Dahlia tutup, Bu? Enggak ya? Ada enggak di pasar Dahlia orang jaga jarak? Kalau beli-beli ke ibu tuh jaga, Bu? Ada enggak? Enggak ada enggak? Enggak ada kan? Mana semua berdempet-dempet? Mana ada? Ada enggak kalau beli-beli di pasar Dahlia tuh, Bu, harus ngantri 2 meter, ada? Mana ada? Kena bapak yang degil-degil, kena ibu yang cantik, dipepet terus, pepet terus. Tak ada corona. Kalau kena cewek jelek, jauh-jauh, boy, corona kata. Ini Masya Allah, corona udah 10 bulan. Yang melanggar jarak, tak pakai masker, belonggo. Tapi kenapa cuma Habib Rizik yang dimasalahkan? Ini saya tak tahu lah ya. Tidak salah ngomong kena tangkap lagi. Ya, apa yang berlaku. Lanjut ya lah. Terus disebutkan dalam ayat yang lain Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinih, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang keluar dari agamanya, dari agama Islam, fa sawfa yatillah, maka Allah akan mengirim kepadanya biqaumin, dengan suatu kaum, oleh Allah akan diganti dengan kaum yuhibbuhum, yang mencintai mereka, wa yuhibbunahu, dan Allah juga yang yuhibbuhum, yang Allah mencintai mereka, wa yuhibbunahu, dan mereka juga mencintai Allah. Siapa mereka ini? Orang-orang yang dikirim oleh Allah sebagai pengganti dari orang-orang yang zalim, sebagai pengganti dari orang-orang yang keluar dari Islam. Siapa mereka? Adzillatin 'alal mu'minin. Zaman sekarang udah banyak ndak ada dah. Ya, siapa mereka ini? Adzillatin 'alal mu'minin, lemah lembut kepada sesama muslim. A'izzatin 'alal kafirin, tapi keras kepada para orang-orang yang menentang agama Allah. Sekarang ada sebagian orang-orang liberal, ya, dia kalau sama-sama muslim bermusuh. Apa nih dia ulu-ulu? Ya, teroris ini macam-macam, radikul. Tapi dia berkawan dengan orang-orang yang menentang Allah, yang tidak seiman dengannya, berangkul-rangkul. Sesama-sama muslim dia bermusuh. Na'udzubillah min dzalik. Yujahiduna fi sabilillah, kata Allah.
Mereka berjihad, berjuang di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim. Sedikit pun mereka tidak takut celaan. Nih Habib Rizik, Masya Allah Pak Abu ya. Oleh Allah, beliau masuk dalam tahanan, ya, itu dipindahkan ke satu tahanan ruangan orang-orang preman, bandar narkoba, preman-preman dikumpulkan. Sekali masuk, semua tahanan tersebut cium tangan ke Habib Rizik sampai dipeluk-peluk nangis. Mereka tak nyangka aku bisa bertemu dengan Habib Rizik. Jangan heran, Habib Rizik ini masuk penjara dia suka. Biasa aja, biasa di luar penjara biasa. Ini para ulama ya, luar penjara biasa, masuk penjara pun biasa. Bahkan dalam penjara orang ribuan bisa insaf. Ya, gimana kalau di dalam penjara isinya 1.000 orang, 1.000 orang preman, keluar jadi pasukan FPI semua. Dah pening nggak pala tuh? Pasukan FPI siap membela Habib Rizik. Dipindah penjara satunya ada 3.000, insaf. Ya, preman semua yang biasa bunuh orang keluar jadi pasukan Habib Rizik. Gimana kira-kira? Nah, ini jadi muridnya. Kenapa? Oleh Allah digerakkan. Padahal mereka ini preman, mereka pemabuk, mereka bandar narkoba. Tetapi walaupun mereka suka maksiat, hatinya masih bersih. Orang yang hatinya bersih nih Pak Bu, walaupun dia preman, pemabuk, hatinya bersih, melihat cahaya, melihat ulama, melihat wali-wali Allah, langsung nyetrum hatinya, tersentuh, langsung meneteskan air mata. Beda dengan ada ulama, Masya Allah orangnya alim, pintar, tapi hatinya busuk, hatinya kotor, melihat yang benar dia buta. Makanya banyak ulama sekarang ini bukan bela yang benar, tapi bela yang bayar. Kalau zaman dulu banyak ulama khos. Sekarang banyak ulama cash. Tahu ulama cash? Tergantung duit. Ya, kalau duit tebal, wah. Kalau duitnya tipis amplopnya haram. Kalau tipis, kalau amplopnya tebal, hayal kata dia. Hayal kata dia. Ulama namanya kata orang Pontianak ulama takcan. Ya. Dzalika fadlullah yu'ti man yasha'u wallahu wasi'un alim. Disebutkan juga dalam sebuah hadis an Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abu Hurairah gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Innallaha ta'ala gala." Sesungguhnya Allah berfirman. Ini hadis qudsi. Jadi Bu, ada Al-Qur'an, ada hadis qudsi. Al-Qur'an ini apa? Al-Qur'an yaitu firman Allah yang terangkum di dalam mushaf kitab Al-Qur'an, seperti itu tuh Al-Qur'an tuh. Yang biasa kita baca itu namanya Al-Qur'an. Ada hadis itu apa? Hadis itu kalam, ya, perkataan Nabi Muhammad, terangkum juga di kitab-kitab hadis. Ya banyak di pesantren Al-Jihad. Ada lagi hadis kursi. Hadis kursi ini apa? Hadis kursi adalah kalam Allah, perkataan Allah yang tidak ada di dalam Al-Qur'an, hanya ada dalam kitab hadis. Ada namanya hadis kursi. Kalau Al-Qur'an kayak gitu, kita megangnya wajib punya wudu. La yamassuhu illal mutahharun. Enggak boleh megang Al-Qur'an kecuali orang yang suci, sudah bersuci punya wudu. Sedangkan hadis kursi sama-sama kalam Allah, sama-sama perkataan Allah, hanya saja tidak ada dalam Al-Qur'an. Hadis-hadis kursi tersebut, perkataan Allah ada dalam kitab hadis, megangnya enggak apa-apa, enggak punya wudu. Itu bedanya ya. Nah di sini ini termasuk diantaranya hadis kursi, ya, perkataan Allah yang tidak ada dalam Al-Qur'an. Allah berfirman apa? Gala. Allah berfirman, "Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harab." Kata Allah, barang siapa yang memusuhi kekasihku, barang siapa yang memusuhi para ulama, yang benci kepada para ulama, yang zalim kepada para ulama, apa kata Allah? Faqad adzantuhu bil harab. Aku nyatakan perang terhadapnya, kata Allah. Aku yang akan memeranginya. Makanya kenapa para ulama walaupun dizalimi kayak Habib Rizik walaupun masuk penjara, kenapa beliau tenang, senyum? Coba Bapak Ibu ada videonya kan? Beliau masuk penjara langsung diborgol, borgol. Ngangkat tangan, senyum. Kenapa? Karena beliau tahu Allah nanti yang akan melindungi. Aneh kan? Habib Rizik langsung diborgol gini. Kalau koruptor yang miliaran, yang makan duit rakyat, diborgol enggak tangannya? Diborgol? Ada sih yang diborgol. Ya, tapi kebanyakan tak ada. Padahal Habib Rizik ini ulama senyum, ya slow ya dia. Jadi Allah murka, Allah marah. Faqad adzantuhu bil harab, kata Allah, aku yang akan memerangi. Dengan apa Allah akan memerangi? Na'udzubillah. Ya, al-bala' kata Nabi Muhammad, al-bala'
bala itu akan merata. Kalau ada orang yang zalim, ada orang yang berbuat maksiat di satu kampung, lalu kita biarkan, maka kita semua akan kena balanya. Contoh, umpamanya, ini umpama di sekitar masjid ini ada bandar narkoba. Ya umpama, mudah-mudahan tidak ada ya. Ya, mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah. Saya ini walaupun saya di rumah Pak Bu, saya ini banyak masuk info. Kuping saya punya kuping 2 buti. Kecuali saya tak punya kuping. Ya, laporan. Mas, anaknya si fulan udah terkena, anaknya si fulan udah terkena. Beli ke ini Mas, beli ke ini, ke ini, ke ini. Walaupun saya di depan rumah santai-santai itu, saya kan punya kuping, punya HP. Saya punya intel gak ya? Kayak tadi malam ada santri saya 2 orang. Tolong Bapak Ibu kalau ada santri ya melanggar, keluar tanpa izin, kecuali liburan Ramadan, Lebaran tidak apa-apa. Kalau bukan waktu liburan, keluar tanpa izin, ngelihat cepat laporkan saya. Tadi malam ada santri 2 orang di dekat kuburan, di rumah samping rumah Pak, ngelihat sampean gitu. Ngapa tak lapor? Iya, mau lapor sekarang, bagus. Nah, kebetulan saya punya intel gak ya? Padahal saya tadi malam saya tengah ceramah di Gang Budi Mulia, di rumahnya Bang Adrai, anaknya Bang Marsai. Nah, saya hampir ceramah dapat ada yang ngirim foto, dipoto kena dekrek, dikirim ke HP saya. Mas, laporan Mas, ada santrinya 2. Kebetulan satunya sepupu istri saya. Wah, saya datang balik ini dengan Ari saya nih. Saya kemana-mana nih dengan Ari ini nyampe ke jauh-jauh nih Pak, Padang Tikar, Singgawang, mana-mana nih. Akhirnya ketika saya nyampe rumah, saya panggil dia. Nah, gimana kau tadi barusan keluar tak izin berdua? Terkejut dia. Dikira wali kali saya ya. Masya Allah, satu wali nih, aku tahu. Padahal ada yang ngelapor. Jadi saya mohon kepada para warga semua, kalau ada santri yang keluar pondok main-main rumah tetangga, padahal bukan waktu liburan. Beda kalau waktu liburan, Lebaran bapaknya itu libur. Kalau kayak sekarang ini Bapak Ibu lihat, ya cepat laporkan, tangkap kalau perlu tangkap. Ya tangkap, bawa ke pondok. Ya bawa, ayo balik. Ngerti? Ini insya Allah mudah-mudahan oleh Allah diberi barokah dari pondok pesantren yang bantu pondok ini. Jangan malah diam. Ada sebagian orang ini diam. Ya, karena saya pernah gerbek rumah orang. Ya. Ada laporan, tetangga juga ngelapor, ada beberapa santri ada di rumah si fulan. Cuma tetangga ini pintar, sendalnya tuh ditapukkan dalam rumah. Jadi seakan-akan tak ada orang. Depan rumah dia tuh tak ada sendal. Dia dinapukkan. Akhirnya saya ketuk pintu, Assalamualaikum. Salam, ada santri? Enggak ada kata dia. Sedangkan kita udah punya intel kan. Ya. Udahlah kalau gitu, saya mau masuk ke dapur. Mau ngapa Mas? Enggak, mau lihat dapur kau ya. Kata kau bangun dapur, aku ingin tahu. Pucat dia. Mau tak maulah dibuka. Kali buka rupanya belonggo situ. Ada kali 10 orang. Tidur-tiduran nonton TV. Kau udah saya omelkan dia kan. Alhamdulillah sekarang enggak ada. Ya maaflah Mas, kasihan Mbak. Ini kasihan salah. Kasihan kata dia. Ya. Padahal saya di pondok pun degil gak ya. Suka betapuk. Jadi jangan sampai ya kita memusuhi para ulama. Jangan sampai kita benci kepada para ulama. Kalau sampai kita benci kepada para ulama, apa kata Allah? Faqad adzantuhu bil harab. Aku yang akan memerangi mereka. Ingat, yang beri bala Allah. Kata Nabi Muhammad, al bala ya bala itu merata. Umpama di sini ada ya bandar narkoba umpama. Bapak Ibu diam. Padahal Bapak Ibu tahu bahwa di bandar. Bapak Ibu diam. Gara-gara kita diam, ya, hendak memarahkannya, hendak melaporkannya, akhirnya Allah beri bala. Seperti apa bala? Hujan angin puting beliung. Yang kena bukan cuma dia, kita semua kena. Kenapa kita kena? Karena kita diam. Umpama di sini ada orang berzina. Ya, jadi pelacur, dia terkenal jualan umpamanya di kertas 1 tiap hari. Bapak Ibu tak ada gak ngelarang, tak ada gak marahkan dia, tak ada gak ngusir dia. Diam. Allah memberikan bala. Yang kena bala bukan cuma yang maksiat, walaupun kita ahli ibadah tak balik-balik dari masjid kita pun kena.
Cuma bedanya kalau yang orang maksiat kena bala, ya itu namanya azab, siksaan. Sedangkan orang yang ahli ibadah, kalau kena angin puting beliung, bapak umpamanya nih ahli ibadah 5 waktu ke masjid Al Khairat, tiba-tiba rumah bapak kena angin puting beliung, terbang semua atap itu. Ya jangan bapak kira, ya Allah, ngapa Allah tak sayang aku? Itu Allah sayang. Karena kata Nabi Muhammad apa? Idza ahabballahu imra'an ibtalah. Yang artinya jika Allah menyayangi, mencintai seorang hambanya, ibtalah, maka Allah akan mencobanya. Itu cobaan dari Allah. Berarti Allah sayang bapak. Ya kuat tak dapat cobaan dari Allah? Apakah maki-maki kepada Allah atau selalu berdoa kepada Allah? Jadi bedanya kalau orang ahli ibadah itu cobaan kepada dia untuk mengangkat derajatnya di hadapan Allah. Yang asalnya mungkin bapak oleh Allah sebenarnya nanti di surga kelas paling bawah, tapi karena bapak sabar naik surga tingkat 2, sabar lagi naik tingkat 3, sampai tingkat tertinggi tingkat 8, namanya surga Firdaus. Surga Firdaus nih payah pak, kalau kayak gitu nih ya nak ngayal surga Firdaus. Surga tingkat bawah aja alhamdulillah, yang penting jangan sampai masuk neraka ya. Ya pilih mau mana, mau ke tingkat surga tingkat bawah masuk neraka. Oh ya kita milih tak apa-apa lah ya pak ya. Dengan saya lah kita sama-sama mudah-mudahan masuk surga semua. Udahlah yang paling bawah tak apa-apa. Walaupun cuma dapat pisang Singapura tak apa-apalah. Yang di atas semuanya anggur, yang di atas strawberry tak apa-apa. Tiap hari makan pisang tak apa, yang penting surga. Terus disebutkan juga dalam sebuah hadis. Mana dia? Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin. Suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang imam untuk jadi imam solat pada sebuah pasukan. Wa kana yaqra' li ashabi fi salatihim. Dan imam ini yang oleh Nabi diutus, karena Nabi diutus, kau di sana ada pasukan perang, kau pergi ke sana untuk jadi imam. Karena kau ini orangnya paling fasih bacaannya. Makanya kalau jadi imam yang fasih ya. Yang fasih jadi imam. Kau jadi imam sana. Dan Masya Allah si sahabat yang diutus oleh Nabi, wa fayahtim biqul huwallahu ahad. Setiap solat habis dibaca apa aja dalam solat, tetap dibaca qul huwallahu ahad. Umpamanya Allahu Akbar, qul huwallahu ahad. Baca Fatihah sampai waladdallin amin, qul huwallahu ahad. Ruku, Allahu Akbar, subhana rabbil azim wa bihamdihi, subhana rabbil azim wa bihamdihi, subhana rabbil azim wa bihamdihi, qul huwallahu ahad. Sami Allahu liman hamidah, qul huwallahu ahad. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa ma syi'ta min syai'in ba'du, qul huwallahu ahad. Pokok setiap bacaannya ada buntutnya, qul huwallahu ahad buntutnya. Akhirnya falamma raja'u dzukira dzalika li Rasulillah. Ketika para pasukan balik, diceritakan kepada Nabi, ini kemarin Nabi yang ngirim imam tuh, ngapa pula dia jadi imam, tiap habis baca buntutnya tetap ada qul huwallahu ahad. Semua bacaan ada buntutnya qul huwallahu ahad. Dipanggil kan Nabi Fagal, saluhu li ayyi syai'in yasna' dzalik fasaluh. Kau tanyakan dia, kata Nabi, ngapa dia buat gitu, ngapa dia tiap habis baca apapun lalu dia tutup dengan qul huwallahu ahad. Akhirnya para sahabat nanya, dia jawab apa? Li annaha sifatur rahman. Nabi, saya tiap baca-baca dalam solat tuh tetap saya beri ujung qul huwallahu ahad, karena saya paling suka surah qul huwallahu ahad Nabi. Karena qul huwallahu ahad itu adalah sifatur rahman, sifatnya Allah yang maha penyayang, yang maha pengasih, yang maha pemurah, yang dermawan. Akhirnya kata Nabi apa? Fa ana uhib an aqra biha. Faqal Rasulullah, Nabi bersabda, akhbiru annallaha yuhibbu. Beritahu dia, kata Nabi, ya, bahwa Allah mencintainya. Jadi Allah mencintai orang tersebut yang setiap solat buntutnya dibaca qul huwallahu ahad, ya. Allahu Akbar, qul huwallahu ahad, amin, qul huwallahu ahad. Ya, ini terjadi zaman Nabi. Tahu saya ikut. Nanti semua ikut. Amin, qul huwallahu ahad, kata dia. Ini terjadi pada sahabat dia. Baik, kita lanjut pelajaran fikih karena kemarin kita udah 2 kali nih fikih. Alhamdulillah Riyadhus Shalihin untuk sementara selesai. Kita lanjut pelajaran fikih kitab Al-Aham karangan Habib Hasan bin Ahmad Al-Kaf. Ini Masya Allah pengarangnya ini masih muda nih Pak Bu, masih muda. Mungkin lebih tua dari saya sedikit lah. Saya pernah ketemu beliau nih ketika di Yaman ada acara, beliau datang. Rumah beliau nih di Madinah, masih ada sekarang orangnya, masih ngajar di Madinah. Yang ngarang kitab ini Al-Aham, ya.
Saya pernah ketemu dengan beliau. Saya kira beliau bukan Habib. Pertama saya ketemu nih, kan ada acara, duduk samping saya, pas samping saya. Saya kira bukan Habib, ya orang-orang Arab biasa. Ya saya salam biasa, lendak cium tangan, saya salam biasa. Akhirnya kena kawan saya di belakang diculik. Kenapa kau tidak cium tangan dia? Dia tuh Habib. Oh Habib. Dia tuh yang ngarang anu tuh kitab Al-Lahab. Habib Hasan. Masya Allah, saya cium lagi. Habib ulang lagi, cium lagi, ketawa dia. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Alhamdulillah pernah ketemu dengan pengarangnya, orang Madinah. Baik, kita lanjut. Kemarin kita udah bahas tentang rukun-rukun solat. Ar-ruknus tasi, rukun yang ke-9, rukun solat yang ke-9, at-tasyahhudul akhir. Tasyahud akhir atau tahiyat akhir. Apa saja syarat-syarat tasyahud akhir? Di antaranya ayyakuna bil arabiyah. Tasyahud akhir harus pakai bahasa Arab. Harus pakai bahasa Arab. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Harus pakai bahasa Arab. Kalau tidak bisa bahasa Arab, gimana? Tidak hafal bahasa Arab. Apakah boleh diganti dengan bahasa Indonesia? Tidak boleh. Kalau tidak bisa bahasa Arab, ada lanjutannya di sini. Ya, disuruh diam dia. Ya kalau tidak, yusmi at-tarti'ul muwala galu tasyahud. Fa in ajaza an qira'ati tasyahud wajib alaihi al-qud bi qadri. Ya kalau tidak bisa baca tasyahud, tidak hafal Arabnya, ya udah diam ya, duduk aja diam. Ya, atau ganti dengan subhanallah, 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 subhanallah gitu. Tidak boleh ganti dengan bahasa Indonesia. Termasuk juga tidak boleh Pak ya, tidak boleh, haram. Ada orang baca Yasin tulisan Latin. Kan kalau kita Yasin biasa kalau ada acara tahlilan, kan dibagi Yasin tuh kan? Kan ada Yasin ada tulisan Arab. Di bawahnya kan ada tulisan Latin, Yaya, SIC, Ensin, Yasin, kan ada kan? Kita bapak tak pada yang ngaji nih, bapak baca tulisan tersebut haram, tidak boleh. Yasin, wal Qur'anil Hakim, tidak boleh, haram. Kenapa haram? Al-Quran itu oleh Allah diturunkan berbahasa Arab, bukan berbahasa Latin. Caranya kalau bapak tidak bisa baca, wajib belajar. Ini ada saya dulu, saya kan biasa ngisi di JNE sampai sekarang. Udah 10 tahun saya ngisi di kantor JNE nih, Pancasila, pusatnya itu kan di Pancasila. Udah 10 tahun, tiap bulan saya ngajar. Karena ada corona nih, belum. Nunggu dari pemerintah aman corona baru mulai lagi. Ini dulu pertama kali saya ngajar JNE, kan sebelum ngajar, sebelum ceramah, baca Yasin dulu. Nah ini mereka baca Yasin, saya kira hafal. Saya kira di bahasa Arabnya, saya biarkan dulu. Setelah itu saya panggil satu orang, sini. Saya tutup Pak, saya tutup. Ya, tulisan Indonesia ya SIC Ensin itu saya tutup. Kau baca. Tak bisa Pak Ustaz. Tapi tadi kau lancar kayaknya. Ya saya baca pakai ini yang Latin. Enggak boleh. Dosa enggak boleh. Wajib belajar. Ngapa dosa? Nanti orang enteng enggak mau belajar Al-Qur'an. Makanya kata Nabi Muhammad nanti di akhir zaman Al-Quran hilang. Al-Quran hilang kata Nabi. Hilangnya dengan apa? Hilangnya pertama diantaranya dengan banyaknya meninggalnya ulama, dengan banyaknya meninggal orang yang hafal Al-Quran, dengan banyaknya meninggal ustadz-ustadz yang ngajar Al-Quran. Dengan apa lagi hilangnya Al-Quran? Dengan malasnya orang untuk belajar Al-Quran. Udah gampang, udah ada tulisan Latin, Yaya, SIC, Ensin, Yasin. Ya, bukan orang Islam pun pada baca. Makanya tidak boleh, wajib belajar Al-Quran. Jadi syarat pertama ayakuna bil arabiyah, wajib berbahasa Arab. Ini di Turki. Di Turki itu ada aliran liberal yang mengatakan azan ya solat tidak pakai bahasa Arab tidak apa-apa di Turki. Tapi alhamdulillah sejak dipegang oleh Erdogan, masya Allah, alhamdulillah sekarang aliran-aliran tersebut udah tak ada dah, ditangkap. Dulu sebelum Erdogan, liberal Turki ini. Adzan tidak pakai bahasa Arab, bebas, tergantung mau pakai bahasa apa bebas. Umpamanya yang adzan yang Madura sini, ya udah pakai bahasa Madura. Allah Maharaja, Allah Maharaja, kata dia. Kalau yang adzan Mehmet, tidak tahu pakai bahasa apa tuh Mehmet. Kalau kayak saya, pakai bahasa India kan. Dilne ye kahe dilse. Itu bukan adzan namanya. Ini ada Pak aliran liberal. Terus yang kedua syaratnya tasyahud akhir mura'atu hurufih,
menjaga huruf-hurufnya. Tidak boleh salah bacanya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Harus fasih bacanya. Yang ketiga, mura'atu tasdidatih, menjaga tasdidnya. Yang ada tasdidnya tekan. Bacanya tekan. At-tahiyyatul, itu ada tasdidnya. At-tahiyyatul, tasdid itu Pak artinya tekan. Contohnya alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin, tekan. Iyyaka, itu kan ada tasdidnya tuh. Jadi tasdid artinya tekan. Iyyaka, bukan iyyaka, salah. Kalau kita baca iyyaka enggak ditekan, naudzubillah, bahaya Pak. Bisa murtad. Kalau kita baca iyyaka na'budu, artinya aku menyembah matahari. Kalau kita tekan iyyaka na'budu, ya Allah, hanya padamu kami menyembah. Kalau tidak ditekan, bukan iyyaka tapi bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak ditekan, artinya aku menyembah matahari. Naudzubillah, murtad. Jadi tekan Pak ya, tasdid itu artinya tekan. Iyyaka na'budu. Coba kita sama-sama baca Fatihah. Betul kan? Betul enggak Fatihah? Ikut saya dulu, nanti Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, ini ditekan ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ha di dada. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Siratal ladzina. Ada orang baca biasa siratal ladzina, salah. Kalau udah salah, solatnya tidak sah. Yang dari makmumnya tidak sah. Bukan siratal ladzina, bukan allazi. Yang betul allazi. Lidahnya keluarkan sikit, tekan pakai gigi sikit. Coba ikut allazi. Nah, ulang lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Ad-dhad adalah huruf paling payah. Huruf hijaiyah terpayah baca ni ad-dhad. Sampai Nabi bersabda, kata Nabi, ana afsahu man nataqa bid-dhad. Aku adalah orang yang paling fasih mengucapkan ad-dhad. Selain Nabi Muhammad tidak ada. Cuma kita harus berusaha untuk fasih, walaupun tidak sefasih Nabi Muhammad. Caranya baca ad-dhad. Nah ini saya ini tiga hari belajar ad-dhad ya, 3 hari. Ad-dhad ya, lidahnya melengkungkan ke kanan, digigit sedikit baru lepaskan. Ya. Coba ghairil maghdub. Ini bedanya Pak Bu ya, kalau kita belajar Al-Quran, lihat mulut guru, lihat mulutnya. Kalau belajar yang lain, Anda lihat apanya, lihat hidungnya, lihat kuping, tak apalah ya. Kalau Al-Quran ini lihat mulutnya. Nggak usah. Kadang-kadang ada santri kalau kita ngajar tuh, dia tak mau berjelek-jelek mulut. Nggak mau munyong-munyong, nggak mau. Akhirnya jelek, Bang. Nggak apa-apa biar jelek. Ini bukan masalah mulut jelek, bacaan yang penting bagus. Ada santri kadang-kadang kalau ngajar santri putri ya gitu, ngajar perempuan tuh, tak mau. Santam kali kau ya. Gua ngajar kau tak mau mulut kau. Ya. Tak apa-apa jelek, yang penting bacanya bagus. Ya lihat. Nih ke samping kanan, gigit sedikit, lepaskan.
Ya. Ghairil maghdubi alaihim. Coba. Nah, dot lagi nih. Waladdallin. Coba. Tekan. Nah, ditekan ya. Itu ada tasdid itu. Ya, sekali lagi. Waladdallin. Yuk. Karena kalau Fatihah kita tidak fasih, Fatihah kita tidak betul, solat kita tidak sah. Kuncinya solat itu Fatihah, kuncinya. Inti solat tuh intinya Fatihah. Kalau udah Fatihah kita tidak sah, tidak sah. Kalau jadi imam, makmumnya tidak sah. Yang nanggung dosa ya kita. Bapak ibu Fatihah tidak fasih, dia bergaya ya. Ya tak mau kalah. Pokoknya aku jadi imam karena aku di sini paling tua, paling jago lagi. Aku jadi imam. Wah, maju jadi imam dia. Ya, karena bapak ibu semua takut ke dia, aku jadi imam. Bacanya salah-salah. Semuanya batal. 1000 orang batal. 1000 orang yang batal tersebut dosanya dia yang nanggung nih, imam nih. Berat jadi imam. Pak. Terus Ayyus bi anafsahu al-qiraah. Di antara syarat-syarat tasyahud akhir memperdengarkan bacaan tasyahud paling sedikit kepada dirinya sendiri. Ya, dengar sendiri. Kayak baca Fatihah, Bapak Ibu baca Fatihah. Ya. Mama baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Yang penting bacaannya Fatihah tasyahud kuping kita dengar. Kuping kita ini wajib dengar. Dan paling jauh kanan kiri. Lebih dari kanan kiri yang dengar hukumnya makruh. Nyaring amat, lebih nyaring dari imam. Dia makmum karena was-was nyaring amat bacanya. Imamnya pelan dia nyaring. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kayak saya punya kawan baca iyyaka na'budu diulang-ulang terus. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Orang udah sujud tapi masih iyyaka na'budu selesai. Jadi yang wajib kita sholat dengarkan kuping kita sendiri. Fatihah kata tasyahud kuping kita. Boleh dengarkan kanan kiri. Lebih dari kanan kiri yang dengar hukumnya makruh karena terlalu nyaring. Gimana mas? Umpamanya kita tengah sholat, tetangga kita nih ada acara kawin, musiknya nyaring, kan tidak mungkin kuping kita dengar. Ya udahlah, pakai kira-kira ya. Andaikan tidak ada suara apa-apa, andaikan nih tidak suara apa-apa, kita baca dengar ya udah. Jangan teriak-teriak. Ini tangga kita ada acara kawin, kita sampai mega. Aku nak sholat nih, teriak-teriak ndak. Kira-kira kan ya, andaikan ndak ada suara, kita baca kecil, kuping kita dengar ya udah sah. Terus ar-ruknul asyir, rukun yang ke-10. Al-qu'ud di tasyahudil akhir, duduk di tasyahud akhir. Ya, wajib duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir, Bapak Ibu udah tahu kan? Kaki kiri dijulurkan. Nah, nih, kaki kirinya Pak ini tasyahud akhir. Kalau tasyahud pertama, kaki kiri didudukkan ya, jadi alas body pantat kita. Jadi alas pantat kita. Ini tasyahud pertama. Kalau tasyahud akhir, ya pantat kita ke lantai, kaki kiri julurkan. Ya udah tahu ya, tahu semua. Tapi andaikan kita tasyahud akhir, duduknya kayak tasyahud awal, enggak apa-apa sah. Atau tasyahud akhir, Bapak Ibu tasyahud duduknya gini. At-tahiyatul sah. Enggak apa-apa. Ya, boleh. Enggak batal, sah. Cuma pahalanya berkurang. Karena yang sunnah kan tasyahud akhir kayak tadi. Andaikan Bapak Ibu kayak gini duduknya, pahalanya berkurang. Tapi sah, enggak batal. Boleh mau duduk gini silahkan. Atau gini karena sakit ya. Tasyahud gini, ya boleh. Masa Bapak Ibu mau maksa? Ini bisol semua bisol. Dilipat tak bisa. Nangis. Ya udah tasyahud gini. Masa nak maksa? Bisa pecah tuh bisol. Ya. Jadi semampu kita sholat. Terus ar-ruknul hadi asyar, rukun yang ke-11, as-salatu ala nabi fihi, membaca selawat kepada Nabi Muhammad. Wa aqalluha, paling sedikitnya baca selawat Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, paling sedikit Allahumma sholli ala Muhammad. Wa akmaluha, yang paling sempurna Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, terus sampai terakhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim, terus sampai terakhir. Ar-ruknul tsani asyar, rukun yang ke-12, assalam,
mengucapkan assalamualaikum. Ya, at-taslimatul ula faqat. Salam pertama saja yang wajib. Salam kedua tidak wajib. Jadi andaikan Bapak Ibu gini nih, ya. Nih tasyahud terakhir nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Tuh, kentut. Sah. Yang wajib salam pertama, salam kedua hukumnya sunnah. Atau Bapak Ibu, ya, ada telepon nih tengah sholat. Makanya kalau tengah sholat, HP suaranya matikan, biar tidak ganggu kita sholat. Kata Nabi Muhammad, Qaddimil asya qoblal isya. Makan lo baru kau sholat, kata Nabi. Selesaikan lo urusan kau baru kau sholat. Jadi sebelum sholat tuh betul kan lo, tutup jendela, tutup pintu kunci kalau tak ada orang. Jemuran tuh angkat semua, takut ada hujan. Apa ge, kudung saji ada kucing tutup. HP kecilkan lo suara biar tak ganggu. Udah aman baru sholat. Ini sholat depan kudung saji. Baru goreng ikan kembung. Ikan kembung cuma 5 butir yang digoreng. Dia, ibu, suaminya, anak 3 pas 5 butir. Lupa ditutup tuh ikan. Kudung saji lupa tutup. Ibu sholat Allahu Akbar udah. Kucing dekat-dekat ngeng, kata kucing. Ayo kira-kira husuk tak sholatnya bu? Bala ikan kembung 5 butir. Suami nak datang dengan anak-anak nih. Udah kucing dekat-dekat, bingung ibu. Gimana cara aku ngusir kucing nih? Sedangkan kita keluar sholat, ya kalau sholat sunnah Pak Bu ya, sholat sunnah, sholat duha ke, sholat tahajud, Bapak Ibu belum selesai, mau diberhentikan tidak dosa? Pak tengah sholat duha nih, Allahu Akbar. Ketika ruku, hujan deras, Bapak Ibu batalkan, tidak dosa. Tapi kalau sholat wajib, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, tidak boleh dibatalkan, dosa, tidak boleh, harus teruskan. Akhirnya ada kucing tak makan ikan kembung. Bapak Ibu ingat, kata Mas Toto tidak boleh batalkan. Oh, aku punya akal biar tak batal, kata dia. Udah kucing dekat-dekat dan gini, baca surah Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Oh, kucing terkejut. Lari tuh kucing. Dia tidak boleh tapi ya. Makanya kata Nabi Muhammad, Qaddimil asya qoblal isya. Makan lo baru solat. Selesaikan lo urusan semua baru kita solat. Memang betul, solat afdol lebih utama itu di awal waktu. Dengar azan langsung solat. Itu kalau udah urusan selesai. Tapi kalau Bapak Ibu punya urusan belum selesai, kira-kira nanti kalau Ibu maksakan solat malah tidak khusyuk, selesaikan lo urusan baru solat. Contoh, ada tamu Bapak Ibu ini punya perlu penting, ya, punya perlu penting. Yang mana kalau Bapak Ibu tinggalkan di solat, umpamanya tinggalkan solat, tamu ini bisa-bisa balik, urusan tak selesai, nggak selesai Bapak Ibu malah terganggu solatnya. Ya gimana? Udah lanjutkan ya solatnya nanti. Ya kecuali kalau tamu udah jam 1 tak balik-balik, jam 1 siang baru beritahu, maaf aku belum solat duhur nih. Ya kalau cuma masih terlambat ya enggak apa-apa boleh. Kalau ada urusan, makanya selesaikan lo urusan baru kerjakan sholat. Jadi boleh gini, ya. Ini ada Bapak Ibu tengah sholat, HP bunyi nih, neng bunyi ya. Ya, assalamualaikum warahmatullah. Salam kedua enggak? Assalamualaikum warahmatullah. Langsung angkat HP. Halo, boleh sah. Karena yang wajib salam pertama. Yang wajib mengucapkan salam, noleh tak wajib. Noleh ini hukumnya sunnah. Yang wajib tuh mulut kita jangan mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Noleh tak wajib, sunnah. Cara yang betul bagaimana mengucapkan salam? Cara yang betul gini Pak Bu ya. Assalamualaikum. Ketika nyampe kum baru noleh. Jadi gini lihat. Assalamualaikum warahmatullah. Balik. Bujurkan lagi. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, ini yang betul. Ada orang kadang-kadang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum salah. Yang betul ya, betul. Sunnah sih, tidak wajib sunnah. Yang wajib ingat, yang wajib hanya mengucapkan assalamualaikum. Nolehnya tak wajib. Yang wajib assalamualaikum sekali ya, sebelah kanan, sebelah kiri tidak wajib. Ya cuma walaupun tidak wajib, jangan kita tinggalkan. Ya sunnah-sunnah jangan kita tinggalkan. Karena kalau kita tinggalkan tidak ngerjakan yang sunnah, ngurangi pahala kita. Ingat, kita sholat nih bukan nak ngurangkan pahala, nak nambah pahala. Ya jangan dikurangi. Terus
Wa aqalluhu paling sedikit yang mengucapkan salam assalamualaikum. Wa akmaluhu paling sempurna yang mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullah. Kenapa tidak ada wabarakatuh? Ya, kalau ada wabarakatuh bukan sholat, ceramah. Ceramah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu ceramah. Makanya salam nih Pak ya, salam Bu ini banyak ngandung arti salam. Ada beberapa arti. Kalau ini salamnya siapa yuk? Ini assalamualaikumnya siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikumnya siapa? Penceramah. Kalau ini assalamualaikum siapa? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Siapa? Orang sholat. Kalau ini siang-siang ada gini ya. Assalamualaikum. Siapa tuh? Tamu kan? Kalau jam 1 malam ada suara gini. Assalamualaikum. Siapa tuh? Hantu. Banyak assalamualaikum nih ngandung arti ya, padahal benda itu satu. Nah, kalau gini, assalamualaikum. Siapa tuh? Burung beo. Nah, jadi kenapa tidak pakai wabarakatuh? Memang ini yang disunahkan oleh Nabi untuk solat ya. Assalamualaikum warahmatullah. Tidak usah wabarakatuh kecuali solat jenazah. Solat jenazah, solat mayat itu sunnah wabarakatuh. Cuma wabarakatuhnya tidak nyaring, kecil. Jadi kalau di Yaman tuh dipraktekkan. Ya, ketika solat mayat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuhnya kecil. Ya, kita amalkan. Siapa nanti mau yang jadi mayat sini? Mau praktik jadi mayat? Nanti kita amalkan. Siapa yang mau? Tidak, mudah-mudahan panjang umur semua ya. Ada nih. Belum. Satu lagi, ar-ruknul tsalits asyar, rukun yang ke-13 yang terakhir yaitu at-tartib, berurutan. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Wa qal sallu kama raaitumuni usolli." Kata Nabi Muhammad, "Salatlah seperti kalian melihat aku salat." Jadi cara salat yang betul mencontoh salat Nabi. Jangan kayak ada muallaf kemarin, ada muallaf baru masuk Islam ya, orang ulu masuk Islam. Bawa ke saya, minta saya baca syahadat perempuan. Selesai baca syahadat, makan. Pertama kali seumur hidup sholat, saya suruh sholat. Caranya Pak Ustaz, ya udahlah ikut ya. Ada anak saya gak sholat, yang kecil, nomor 2 ke nomor 3. Ramai semua sholat nih. Saya imam. Ini ada laki-laki cowok dia yang nak kawinkan dia nih, yang bawa. Ada Ustaz Indra Abdurrahman Ustaz Indra, ketua mu'allaf ya. Nah, yang makmum perempuan, istri saya, anak saya pertama, 2, 3 dan dia nih samping anak saya yang nomor 2 yang degil nih. Akhirnya caranya Pak Ustaz, ikut jalah. Pertama kali ikut jalah. Allahu Akbar ya, bisa Allahu Akbar, bisa Pak Ustaz. Jadi semuanya ngomong ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baca apa? Itu baca ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak apa-apa, Arab alum. Akhirnya ketika saya sholat Allahu Akbar, ya itu semuanya di belakang anak saya batal, istri saya batal. Ngapa pula? Anak saya yang nomor 2 kan joget-joget. Dia pun joget. Anak saya nolak kan, yang nomor 2, nomor 3 menolak, dia pun menolak kak. Aduh kata saya nih, loncat. Ini terjadi betul di rumah saya nih. Ya Allah, sholat isya udah baca syahadat, sholat berjamaah. Ngapa pula? Saya sih lanjut kan, kita dengan Ustaz Indra, dengan calon suami dia nih muslim asli. Ya, kita terus assalamualaikum, saya tanya, istri saya pun sampai batal kayaknya. Tidak kuat, tidak keluar ketawa, mau gimana lagi? Ngapa pula ada ribut-ribut? Itu anak saya cerita. Saya joget-joget, dia joget banget. Saya tidak tahu, Ustaz kata Ustaz suruh ikut-ikut. Aduh, ini harap maklum, orang mu'allaf baru masuk Islam, dia pertama kali dia sholat seumur hidup ya. Alhamdulillah, saya biasa ke rumah dia, saya ngaji depan suaminya fikih. Nah, sekarang udah pakai jilbab dah ya, udah punya anak dah sekarang, insyaallah. Nah, baik, mungkin sebelum kita tutup ada pertanyaan, silahkan. Boleh Mas? Ngene. 2 sekaligus Mas. Ampul berdua. Mas pernah ada mau tak pergi otopan tak orang mau cek bi Allah juga cek
Mau dicoba, coba cek otg. Kenapa? Ada boga orang misalan mau cibicek misalan. Kan biar Allah mau cibicek ya mau sampai ada kita pengajian dekat iya. Okey. Nah, kalau mau dicoba, ibu coba dia kuat. Dari kepada situ masalah mas. Okey. Orang mau cak laser kau orang tahu le je kok. Bila batak ibdek baik pokoknya di Israel kita tahu le je kok mas. Tapi udah dijawab, mau batak ibdek jahat bila dia orang dia tahu le je kok. Jadi mau cak laser kau orang tahu le dia orang. Okey. Jadi kita yang tak boleh ya. Kalau ada orang memuji kita berlebih-lebih, kata Nabi Muhammad, ada orang datang, kita dipuji lebih-lebihan. Ya kalau muji biasa wajar. Contohnya, Masya Allah, Mehmet ganteng, nah, wajar. Tapi kalau Masya Allah, Met, ente ganteng, Met, kayak bulan, kayak matahari. Ini kata Nabi, kalau ada orang muji lebih-lebihan, sumpal mulut dipakai pasir. Berarti ini ada udang di balik bakwan nih. Ujung-ujungnya minjam duit nih, Met. Ya. Ah, itu kalau orang muji kita. Tapi sebaliknya, kalau kita muji orang boleh, enggak apa-apa, bagus dapat pahala. Muji Masya Allah, Pak Taib orangnya ahli ibadah, rajin ke masjid, boleh. Yang enggak boleh, yang dosa mencela orang, menjelek-jelekkan orang, enggak boleh. Ya itu dosa, menyakiti hati orang tuh. Masya Pak Taib gimana ente nih? Ya ente penjahat ini, enggak boleh nyakiti hati orang. Ya gitu Pak. Yang kedua mas. Yang kedua. Tiga masalah tahlil mas. Kiai mimpin tahlil kisah bersemucamu qadir bersemucamu qadir. An-nasru wa an-nasru. Itu masih begitu. Oh, bagus. Ya. Itu yang betul. Allah dengarkan ya. Allahumma srif an-nasu'a. Su'a, bukan nasru. Su'a. Artinya Allahumma ya Allah. Allahumma isrif, jauhkan anna dari kami as-su'a, kejelekan, kejahatan. Jadi betul Allahumma srif an-nasu'a. Ada orang kita ni kan banyak karena dengar kuping ya. Ikut dia Allahumma srif an-nasru. Bahaya artinya tuh. Ya Allah, jauhkanlah dari kami pertolonganmu. Jauhkan artinya kan. Jadi yang betul ingat ya, dengar Pak. Yang betul Allahumma srif an-nasu'a. Terus lanjutannya Allahumma srif an-nasu'a bima syi'ta, dengan kehendakmu. Bima syi'ta, terus wa kaifa syi'ta, bagaimana menurut kehendakmu. Terus wa kaifa syi'ta innaka ala ma tasya'u. Bukan salah. Bisa betul juga. Kalau secara nahwu sih bisa dibetulkan. Cuma yang jadi dua versi. Yang paling betul yang juga bisa secara nahwu. Innaka ala ma tasya'u qadir, yang artinya gini, ya Allah, innaka sesungguhnya engkau ala ma tasya'u, atas sesuatu yang engkau kehendaki qadir, engkau bisa mampu kuasa. Allah Maha Kuasa. Tapi kalau dibaca gini, innaka ala ma tasya'un qadir, artinya ya Allah, innaka sesungguhnya engkau ala ma tasya'un, atas yang kalian kehendaki, kalian mau apa saja qadir, Allah mampu. Jadi sama-sama betul. Cuma yang paling betul innaka ala ma tasya'u qadir. Ya. Ala ma tasya'un qadir itu versi lain. Jadi yang betul ya Allahumma srif an-nasu'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala ma tasya'u qadir, ya qadir. Tapi jangan dimasalahkan lah. Yang dimasalahkan itu yang tak ikut tahlil. Rakyatnya sebut dunia. Oke. Kadang-kadang nih yang mimpin tahlil ini besak gaya ya. Diubah-ubah. Ada lagi apa? Oh ya biasa itu astaghfirullahaladzim li ahlil kubur minal muslimin wal, padahal kita dari kecil zaman dulu astaghfirullahaladzim li ahlil kubur lil muslimin wal muslimat. Ini ada ustaz berubah lagi astaghfirullahaladzim li ahlil kubur minal muslimin. Besar gayu ya kau tuh, biar amplop besar dapat rokok 3 bungkus. Udahlah tak usah ubah-ubah. Banyak gaya-gaya tuh.
Kadang-kadang ditambah lagu apa lagi, lagu apa. Ya udahlah, ikut gaya zaman dulu aja lah ya. Aman. Tapi itu betul Pak ya, Pak Drai juga bagus bertanya seperti itu, karena memang kita harus betulkan yang salah. Ya, bukan diteruskan yang salah. Berarti Mas, pada Bapak Usi sampean. Pak nama? Pada Bapak Usi lah sampean. Oh gitu. Bapak Usi mulai sampean ni kan. Yo. Anak suruh dulu. Bapak Usi. Betul. Sudah kita tanya, ini makin tahu. Motir anak suruh dulu. Ya, yang penting ikut tahlil. Ya, kadang-kadang ada orang nih tidak pernah ikut tahlil. Ya, ikut tahlil kadang ikut sih cuma sekali ya. Yang penting datang. Nah, nanti kena orang dibalas. Kau mati sekali ya, yang penting datang. Baru tuh rasa. Ya, ikutlah. Kita ingat kita hidup di dunia nih. Ya, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita harus bermasyarakat. Kalau ada apa-apa, ada kebakaran, kemalingan, istri kita dikacau orang, nah, tak mungkin keluarga kita yang disiantan nak bantu kita kalau bukan tetangga sebelah rumah. Makanya harus ikut tahlil, kecuali kalau ada kesibukan. Kalau kayak saya kan, ngapa saya enggak Mas Toto enggak tiap malam? Ya kalau tiap malam enggak ngajar. Ya. Sedangkan tahlil hukumnya sunnah, ngajar hukumnya wajib. Makanya saya paling datang malam pertama dengan malam ketujuh. Ya, dia ngajar sisanya. Nah, sedangkan Ami Adus itu kan tiap malam, karena Ami Adus kan tak ngajar. Adus sudah bilang, udah Ami tiap malam tahlilan. Ya karena Amin tak ngajar, kau tak apa-apa sekali-sekali karena kau ngajar. Ya bagi-bagi tugas lah. Yang penting kan ada yang mimpin. Baik, sampai sini udah azan kan? Ya, kita doakan mudah-mudahan Habib sekali lagi Habib Rizik mudah-mudahan oleh Allah dilindungi Allah, cepat keluar, panjang umur sehat, dan semua ulama-ulama kita khususnya Abi Umi mudah-mudahan sehat panjang umur, dan kita semua mudah-mudahan sehat panjang umur. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bertemu lagi pada masalah saya akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.